Di belakang kami ini adalah peninggalan sejarah, yaitu namanya Gua Jepang. Kalau kita lihat dari informasi dari sesepuh-sesepuh, sebenarnya ini juga termasuk sejarah tentang kerajaan juga ada. Dilihat dari batu batanya. Yang jelas di sini Gua Jepang ini peninggalan Jepang karena motif di dalam gua itu batu batanya memang seperti yang peninggalan Jepang, tapi yang membuat sejarah itu adalah Belanda. Harapan kami Desa Watu Kosek, pemerintahan Desa Watu Kosek ini menjadi suatu uri-uri kalau bahasa Jawanya. Artinya kita melestarikan budaya peninggalan yang mana dulunya sudah terlalu lama tidak diperhatikan, sehingga menjadi gua-gua yang sudah bagus itu tertanam karena buat latihan oleh mob yang sudah ada sudah lama sekali. Dan harapan pemerintah desa, Gua Jepang ini nanti sebagai cagar budaya, juga termasuk wisata religi, termasuk wisata peninggalan purbakala yang nanti kita lestarikan, jangan sampai hilang musnah. Kita berusaha semaksimal mungkin, cuman kita tidak tergesa-gesa. Yang jelas kita kerjasama dengan pemerintah dan juga tokoh-tokoh yang mengerti sejarah, makanya dibuatkan joglo-joglo ini. Tujuannya apa? Pelestarian budaya. Makanya di sini ada Prambanan, ada Majapahit, dan di sini tujuannya ini nanti sebagai pusat untuk penyatuan Nusantara kalau bisa. Ya, doa kita semua sehingga nanti Watu Kosek menjadi ikon wisata yang dikenal tidak hanya di Nusantara tapi di dunia. Terima kasih. Ya Kang, ada fenomena alam apa saja Kang yang terjadi Kang di Gua Jepang ini? Fenomena alamnya di sini fenomenanya terutama tentang ini ya, habitat kelelawar yang sangat alami. Jadi habitatnya bukan hanya ribuan tapi jutaan. Fenomenanya kalau di bagian ini, jadi setiap gua itu sebenarnya fenomenanya itu beda-beda. Apalagi nuansa dalamnya pasti beda-beda. Keseruannya juga lain. Yang paling dilarang masuk nomor 1 ini, kelihatannya di luar gua masih utuh ya, tapi dalamnya sudah keropas. Soalnya di sini dulu ada pernah ini terjadi insiden, ada anak kecil terus ikut sama bapaknya, dia lagi cari batunya di dalam gua itu diambil, akhirnya ambruk dari situlah. Tapi yang lain aman. Untuk hipotesis sementara dari Gua Jepang itu sekitar tahun berapa kan? Mungkin ada data yang perlu diinformasikan. Untuk pembuatan awalnya itu kita nggak ada yang tahu ya, soalnya ini kan awalnya yang buat ini kan zaman era Belanda. Nah, dari Belanda terus diteruskan sama pihak tentara Jepang. Soalnya data yang valid pernah kita dapat itu dulunya itu ini adalah ini buat menyimpan kayak semacam minyak gitu. Itu untuk Belanda. Akhirnya ditinggalkan sama Belanda, dipakai sama Jepang. Mungkin dalam sejarahnya karena Belanda meninggalkan sudah tahu semua lah. Terus kalau sejarahnya dulu banyak sekali juga
di atas gunung ini banyak arca-arca yang terbengkalai, arca batu setengah jadi, banyak sekali di sini. Soalnya dari jalur Penanggungan itu kan turun kakinya ke sini, nah, arahnya ke Desa Carat, ke Pecinan itu kalau di buku kunonya ini jalur kuno di atasnya. Yang mungkin terkenal dengan pelarian Raden Wijaya ya Kang. Nah, iya benar sekali. Seperti yang ditulis atau tertulis di Benar sekali. prasasti. Soalnya Gunung ada, Buta. ya benar. Ada di sini ada tapak tilasnya, istilahnya punden bekas Brawijaya, Raden Brawijaya. Namanya ini apa namanya? Sekarang menjadi julukan kutukan ataupun menjadi nama Mbah Mataram di situ. Di dekat sini tempatnya. Dan itu memang fakta. Apalagi dengan mitos hilangnya Joko Sambang di area T31. Oh begitu Kang ya. Iya, di atas Gunung Perahu. Di situ memang ada apa yang ada kaitannya dengan peninggalan Joko Sambang begitukah? Menurut cerita orang dulu memang ada keterkaitan tentang batu ya di atas sana. Ada batu yang besar. Itu istilahnya bahasa Jawa patokane. Hilangnya di situ. Dan area ke bawah itu yang saya sebut tadi adalah area terlarang. Meskipun jalurnya itu lebar, mungkin hari Minggu itu biasa buat teman-teman untuk cross Komunitas trail itu ya. Komunitas trail. Tapi yang dialami oleh Kang Fauji sendiri Nah. pernah tersesat Itu. yang awalnya tidak ada ilalang yang tinggi itu tadi, Iya. ternyata tiba-tiba pulangnya- ada ilalang-ilalang Iya. gitu. Karena apa? Saya berangkat itu lewat jalur itu. Tahu-tahu saya pulang ketemu sama pohon tumbang. Padahal saya berangkat itu nggak ada pohon tumbang. Ada pohon tumbang, otomatis kita kan cari jalur lagi. Cari jalur kanan kiri. Kalau nggak kanan ya kiri. Akhirnya saya ambil untuk kiri. Kiri saya ke bawah, ketemunya sama ilalang. Sampai hampir maghrib saya baru ketemu jalan. Dari jam setengah 12 habis duhur pas itu saya turun. Jadi saya melihat pohon itu nggak ada. Yang saya lihat itu ilalang semua. Terus saya udah habis maghrib saya turun, akhirnya ketemu jalan kan di sini. Ketemu jalan, saya coba tengok ke atas, ilalang itu nggak ada, hilang. Jadi pohon semak-semak kayak gini nih, persis kayak gini. Kalau kayak gini kan tersesat masih bisa kelihatan ke bawah. Kalau ilalang bisa bayangin sendiri, lebatnya terus tingginya. Mungkin banyak korban dulu yang sampai hilang sampai 3 hari baru ketemu, akhirnya meninggal. Misalnya baru ketemu 2 hari, 3 hari gitu. Dan mungkin yang dialami seperti itu, mereka dehidrasi, ketemunya mayatnya sudah berbusa, nggak pakai baju, pastinya kan bingung, pusing mas. Kalau di area gua sini aman, bisa aman ya. Karena ini mungkin kedepannya nanti buat ini ya, mungkin refreshing ataupun wisata, mungkin nanti kedepannya. Ya menunggu dinas terkait aja. Semoga cepat terlaksana.